Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya bukan mau khotbah, bukan mau apa. Saya cuma mau sharing. Saya mau berbagi sesuatu yang hari ini saya dapat. Saya tadi siang saya ke gereja karena hari ini hari Jumat Agung, di mana seperti kita tahu kita memperingati Yesus di atas kayu salib, sebuah pengorbanan atas dosa yang telah kita lakukan. Pada saat saya ke gereja tadi, saya tuh menikmati acara-acara gereja yang mereka pentaskan tentang gimana penderitaan Yesus awal ditangkap sampai harus menggotong salib, sampai disalibkan. Semuanya dipertunjukkan di dalam acara gereja tadi. Didukung dengan pemain-pemainnya yang begitu totalitas. Didukung dengan musik-musik, dengan semua lighting yang yang sangat mewah. Saya duduk diam, saya lihat sekelilingnya. Ada orang saya lihat yang meneteskan air mata karena terharu. Dan lebih banyak lagi saya melihat orang-orang tuh antusias ketika aktor-aktor yang menjadi Yesus, yang menjadi Yudas itu datang. Mereka langsung berdiri, mereka mengambil HP, mereka mengabadikan momen-momen itu tentang gimana Yesus disalib, gimana Yesus dicambuk, gimana pengorbanan itu sangat luar biasa yang harus Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan kita lihat semuanya itu. Dan saat saya duduk terdiam di situ, pada saat saya terdiam di situ, ada satu hal yang saya timbul dalam hati saya. Saya lihat begitu orang antusias mengambil HP, dia mengabadikan momen-momen itu, dia memvideokan momen-momen itu sebagai momen-momen yang membuat dia terpesona atas semua pertunjukan yang dia lihat saat itu. Dia momenkan, dia videoin, dia abadikan. Saya cuma bilang begini, saya bilang, Tuhan, mereka itu bisa abadikan momen pertunjukan yang membuat mereka terpesona pada saat ini. Apakah kita sebagai orang Kristen, orang yang kenal Tuhan, yang mengerti tentang pengorbanan Kristus, hanya pengorbanan itu sebagai sebuah seremonial per tahun untuk menyaksikan, untuk melihat sebuah drama-drama yang dipentaskan untuk mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat kita? Apakah air mata yang keluar hanya untuk setiap tahun karena kita mengingat Tuhan terlalu baik dalam setiap hidup kita melalui pengorbanannya? Saya ingat flashback ketika itu 19 tahun yang lalu. Saya bukan orang yang kenal Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Saya melakukan apa yang menurut saya hebat. Saya cuma mengandalkan kekuatan saya. Saya nggak kenal Tuhan, saya nggak percaya siapapun. Saya bahkan nggak percaya Tuhan sama sekali. Ibaratnya saya tuh seperti seorang penyamun di kayu salib yang di samping Yesus, yang cuma bertanya apa benar Yesus itu Tuhan. Sampai akhirnya ternyata 19 tahun dan saya sadar hari ini, titik awal saya mengenal Tuhan ternyata ada di hari Jumat Agung. Dikala saya pada waktu itu bangun, saya ambil sebatang rokok, saya merokok sebuah film Passion of Christ yang saya udah tonton. Itu bukan film hal baru dalam hidup saya. Itu bukan film yang baru. Tapi pada waktu itu saya belum kenal Tuhan,
Saya nggak percaya, saya bangun tidur, sambil rokok, saya tonton film. Saya ingat di sebuah stasiun TV RCTI, pada saat saya buka channel, saya pikir itu film horor, karena pada waktu itu gelap. Ternyata itu pada saat acara, itu adalah suatu peristiwa di mana Yesus ada di Taman Getsemani. Waktu itu mau ditangkap di situ, dan saya terpaku di situ. Saya nonton sampai tangan saya ini tuh pengen ubah channelnya, tapi seperti nggak ada kekuatan untuk ubah channel itu, karena saya pikir ini film udah ditonton, nggak ada bagusnya, biasa-biasa aja. Tapi saat itu saya tonton sampai terakhir. Di situ saya bilang, gila ya, kenapa ya orang sebaik ini, Tuhan Yesus ini, kenapa harus disalib? Di situ saya marah. Saya bilang, kenapa Tuhan gak balas? Kenapa Tuhan gak porak-porandain orang-orang ini? Karena saya gak ngerti kebenaran. Karena saya bukan orang percaya. Saya cuma nonton film itu, udah begini-begini. Saya cuma tahu, oh ya sih, salib udah selesai. Tapi pada nonton itu saya bilang, kenapa Tuhan itu terlalu baik loh? Yesus itu baik, kenapa harus digantung loh? Kenapa ya disalib? Kenapa harus ditukar dengan seorang pembunuh? Kenapa? Sampai saya berpikir, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya nangis. Saya jujur bukan terharu dengan suatu drama yang dilakukan, kita tonton dengan aktor-aktor yang begitu totalitas, enggak. Sampai saya terharu, Tuhan, saya nggak mau abadikan, saya mau abadikan momentum Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang mengubah saya. Titik awal itu saya mengubah sampai saya boleh percaya Tuhan sampai hari ini. Kalau saya bisa sharing hari ini, itulah bukti kasih Tuhan yang saya terima, pengorbanan di atas kayu salib yang mengubah hidupku hari ini dari tempat sampah, tempat yang gak layak, di mana aku melakukan begitu banyak dosa. Tapi karena kasih Tuhan, kasih karunia-Nya, Dia gak pandang, Dia nggak lihat semua perbuatan yang saya lakukan, itu karena kasih karunia-Nya. Saya merasa pada saat itu saya adalah seorang penyamun yang di atas kayu salib, yang bilang, Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, selamatkanlah aku. Dia cuma bilang pada waktu itu, apakah benar Yesus itu Tuhan? Buktikan buat saya, supaya saya percaya, bukan karena kata orang lain, tapi saya mau percaya karena Yesus buktikan bahwa Engkau mengasihi aku. 19 tahun hari ini buktinya. Bukti hari ini Tuhan mengasihiku. Dampaknya nyata bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu bukan cuma drama atau sejarah, tapi dampak itu buat saya sampai hari ini. Dan apa yang kadang saya berpikir, kenapa banyak orang-orang di luar sana yang sudah mengenal Kristus lebih lama dibandingin saya, kenapa mereka hidupnya gak pernah bisa berubah? Ada satu hal yang saya pertanyakan, karena saya baru mengerti 19 tahun hari ini, saya baru mengerti. Karena pada saat saya menerima kasih karunia Tuhan, saya merasa saya orang yang gak layak untuk terima. Karena saya begitu banyak menyakiti Tuhan, saya gak percaya Tuhan. Saya suka mengolok-olok orang yang percaya sama Tuhan. Sekarang suka mengolok-olok Yesus dalam hidup saya. Dan Yesus saya jadikan sebuah jokes dalam saya berkomunikasi, bercanda dengan orang-orang yang percaya. Tapi hari ini saya terima, saya lihat gimana saya orang di tempat sampah, orang yang hidup di dalam sampah. Tapi hari ini Tuhan mau datang, Tuhan mau mengambil hidupku. Dia cuma mau bilang bahwa bukti pengorbananku sempurna buatku hari ini. Supaya hari ini saya bukan mau korbanin Anda, saya cuma mau sharing ke Anda bahwa Yesus itu pengorbanannya bukan Anda untuk ingat menjadi seremonial tiap tahun, tapi buat pengorbanan Yesus itu ada di dalam hidupmu. Terus engkau ingat sampai selama-lamanya, sampai engkau selesai.
Kenapa orang yang kenal Tuhan malah nggak punya suatu perubahan dan nggak menjadi sebuah the living proof, bukti dari pengorbanan di atas Yesus untuk ada dampak dalam hidupnya? Karena saya baru sadar hari ini, karena mereka hanya mau menerima semua keuntungan yang kita bisa terima atas semua pengorbanan Yesus. Secara simpel, saya cuma analogi simpel. Mungkin saya pada waktu itu, mungkin dulu saya pernah narkoba, dunia malam, mabuk-mabukan, maksiat. Saya cuma berpikir, pada waktu itu mungkin kalau saya pada waktu narkoba segala macam, saya ketangkep sama polisi dan saya harus dihukum, saya harus divonis karena narkoba segala macam. Dan atas satu pribadi namanya Yesus yang mau menggantikan saya, yang harusnya saya masuk ke dalam sebuah penjara dan semua vonis yang jatuh dalam hidup saya. Dan itu vonis itu yang membuat saya harus masuk penjara. Mungkin berapa tahun. Tapi ada satu pribadi yang datang untuk menggantikan, supaya saya yang harus masuk penjara. Tapi ada satu pribadi namanya Yesus. Dia mau gantikan saya di penjara. Dia nggak berdosa, yang tidak mempunyai apa-apa. Dia harus menggantikan hidup saya menjadi sebuah vonis. Dia narkoba segala macam, dan dia harus masuk ke dalam penjara untuknya. Di situ saya cuma punya dua pilihan. Saya menghargaikah pengorbanan daripada seorang yang namanya Yesus ketika dia mau menggantikan saya untuk masuk ke dalam penjara yang harusnya saya masuk ke dalam penjara, tapi saya menjadi orang merdeka di luar sana. Kalau saya menghargai suatu pengorbanan yang namanya Yesus ini di atas semuanya, saya pasti akan menjadi seorang pribadi yang berubah. Karena saya nggak mau lagi untuk masuk ke dalam dosa, berbuat hal yang sama. Karena saya ngerti betapa mulianya pengorbanan seorang yang namanya Yesus yang menggantikan saya, yang harusnya saya masuk penjara, tetapi saya harus menerima kebebasan karena dia menggantikan saya. Atau saya menganggap sebuah keuntungan buat saya, karena saya yang harusnya masuk penjara, ada seorang pribadi yang namanya Yesus menggantikan, sehingga saya harusnya masuk penjara, saya bebas. Dan saya menganggap itu sebagai keuntungan buat saya, sehingga saya merasa saya bebas dan saya bisa melakukannya lagi. Saya boleh melakukan kejahatan lagi. Dan saya percaya karena mungkin ada Yesus lagi, Yesus lain yang mau menggantikan saya lagi untuk masuk seperti itu. Dan saya menganggap semuanya itu semua bukan suatu pengorbanan yang bernilai buat saya, tapi sebuah pengorbanan yang menguntungkan buat saya hari ini. Sehingga hidup saya gak pernah berubah. Supaya engkau ngerti hari ini, supaya engkau jelas hari ini, kalau engkau ngerti pengorbanan Yesus terlalu dahsyat buat hidupmu, engkau bukan sebuah seremonial tiap tahun. Kau datang ke gereja, menyaksikan semua pengorbanan Kristus melalui film kah, melalui drama-drama kah, tapi engkau gak mempunyai sebuah perubahan karena engkau menganggap sebuah keuntungan pribadi yang kau terima dari pengorbanan itu. Tapi kalau engkau mengerti pengorbanan Yesus terlalu sempurna dan berharga, engkau gak mau lagi hidup dalam tempat sampah. Engkau mau berubah karena engkau gak mau untuk mengecewakan seorang namanya Yesus yang harus mati karena kita. Makanya saya bilang hari ini, setelah saya kenal Kristus hari ini, saya kenal pribadi, saya mulai mengenal siapa Kristus, saya mau menerimanya, saya minta diri saya untuk dibaptis. Setelah itu saya pegang Tuhan, saya mau komitmen. Tuhan, bukan orang-orang ternyata yang tidak kenal Engkau
yang menyambukmu, yang memberikan engkau duri di atas kepalamu, bukan orang-orang yang tidak kenal. Justru orang-orang yang kenal engkau, yang menyambukmu, yang memberikan mahkota duri di kepalamu hari ini. Maka saya berkomitmen hari ini, Tuhan, tolong supaya saya selalu ingat akan pengorbananmu dan saya jaga di dalam hidup saya sampai nafas terakhirku hari ini. Karena saya mau fokus bahwa pengorbanan Tuhan terlalu dahsyat buat hidupku. Makanya Tuhan, aku tahu aku banyak kelemahan, aku gak kuat untuk melawan dosa. Tapi Tuhan tolong berikan aku kekuatan supaya aku gak membuat dosa, membuat lagi hal-hal Tuhan yang menyakitkan engkau, hal-hal yang membuat engkau luka, hal-hal yang membuat rasa cambuk itu ada lagi Tuhan di dalam hidupmu Tuhan. Itu yang saya jaga hari ini. Makanya hari ini, berbahagialah hari ini. Kalau saya boleh mengeluarkan air mata ini, itu bukan air mata kesedihan, tapi saya ngerti betapa Tuhan terlalu baik dalam hidupku. Supaya kalian hari ini janganlah jadi orang-orang pengikut Kristus yang hari ini mencambuk Yesus, memahkotai duri di atas kepala Yesus untuk kedua kalinya. Bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang mencambuk Yesus, tapi kitalah orang-orang yang kenal pengorbanannya sempurna buat kita. Justru kita melakukan kembali hal-hal yang gak berkenan, hal-hal yang melukai hati Kristus. Itulah kita Kristen-Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang mencambuk Yesus, memahkotai Yesus, menyalibkan Yesus lagi atas kayu salib untuk kedua kalinya. Supaya kau sadar hari ini. Sekali lagi saya bukan khotbah, tapi saya mau berikan suatu sharing yang saya terima di dalam Jumat Agung ini. Ketika saya menghadiri sebuah gereja, akhirnya saya mengerti sebuah kebenaran bahwa apa yang aku terima itu bukti kasih Kristus, pengorbanannya sempurna dalam hidupmu hari ini. So berbahagialah engkau hari ini, orang-orang yang punya Tuhan hari ini, ya pengorbanan Tuhan Kristus. Jadikan pengorbanan Kristus itu engkau tanam di dalam hatimu dan engkau ingat setiap hari dalam hidupmu sampai nafas terakhirmu. Bukan sebagai sebuah seremonial yang engkau ingat momentum-momentum yang engkau cuma setahun sekali. Tapi kalau engkau ingat, engkau menghargai pengorbanan Kristus itu terlalu sempurna dan berharganya, maka hidupmu tidak pernah akan sama lagi pada waktu engkau menerima pengorbanan Yesus itu. Karena engkau tahu pengorbanan itu terlalu sempurna, engkau tahu pengorbanan itu terlalu bernilai, engkau tahu pengorbanan itu melebihi dari semua apapun hari ini. Maka engkau akan jaga pengorbanan itu, dan engkau akan tidak mau melakukannya lagi untuk kedua kalinya, yang mengakibatkan yang namanya Yesus itu harus disalib untuk kedua kalinya. Karena engkau ngerti betapa baiknya dia dalam hidupmu, betapa dahsyatnya, betapa cintanya, betapa sayangnya dia dalam hidup kita semuanya hari ini. Karena terlalu sayang Bapa sampai dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung semua dosaku hari ini, untuk menanggung semuanya, yang percaya maupun tidak percaya. Tapi hari ini, kalau engkau orang yang tidak percaya, kau terima itu. Untuk engkau orang-orang yang sudah percaya, pegang terus pengorbanan itu. Jangan lupakan, jangan anggap pengorbanan itu sebagai keuntungan pribadi dalam hidupmu, supaya engkau bisa melakukan dosa-dosa lagi yang menyakiti hati Tuhan dan menyalibkan dia untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Yesus Kristus. Berbahagialah engkau, orang yang hari ini mengerti kebenaran Tuhan Yesus, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus terlalu sempurna. Haleluya, 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 amin, haleluya.